asuhan keperawatan paliatif HIV/AIDS. Konsep dasar HIV/AIDS secara umum. Apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah jenis virus yang dapat menurunkan kekebalan tubuh menurut BKKBN tahun 2007. Menurut Depkes RI tahun 2008 menyatakan bahwa HIV adalah sejenis retrovirus RNA yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, suatu kumpulan gejala penyakit yang didapat akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Adapun penyebab penyakit AIDS adalah virus HIV dan saat ini telah diketahui dua tipe, yaitu tipe HIV-1 dan HIV-2. Infeksi yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh HIV-1, sedangkan HIV-2 banyak terdapat di Afrika Barat. Gambaran klinis dari HIV-1 dan HIV-2 relatif sama, hanya infeksi oleh HIV-1 jauh lebih mudah ditularkan dan masa inkubasi sejak mulai infeksi sampai timbulnya penyakit lebih pendek. Adapun patofisiologinya, virus HIV masuk ke dalam tubuh manusia melalui kontak langsung dengan lapisan membran mukosa yang tidak utuh atau melalui pertukaran cairan tubuh. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Virus HIV yang telah masuk kemudian akan saling berlekatan di sel dendrit. Dendrit merupakan bagian dari mekanisme pertahanan awal pada tubuh saat tubuh mengalami proses infeksi. Selanjutnya, virus HIV dibawa ke kelenjar getah bening. Target utama virus HIV adalah sel limfosit CD4, salah satu jenis sel darah putih. Namun demikian, virus HIV bisa menginfeksi otak. Saat virus HIV menginfeksi sel CD4, maka virus HIV akan menjalani tahap reproduksi, di mana virus tersebut akan membelah dan membentuk koloni, yang sering disebut dengan istilah binding and fusion. Virus HIV akan tersimpan dalam sel CD4 untuk jangka panjang dan akan membelah menjadi lebih banyak. Sel CD4 yang sebelumnya berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh justru oleh virus HIV dijadikan sebagai pabrik untuk memproduksi lebih banyak virus HIV. Sehingga yang terjadi adalah terbentuk virus HIV yang baru dan akan menempel pada sel CD4 lainnya, yang lama-kelamaan akan menimbulkan sel CD4 tersebut akan mati. Hal inilah yang menyebabkan jumlah sel CD4 akan berkurang. Penularan virus HIV atau AIDS dapat ditularkan dari cairan sperma, sekresi serviks atau vagina, darah, dan air susu. Adapun penyebaran virus HIV dapat melalui hubungan seks baik homo maupun heteroseksual, penggunaan jarum yang tercemar pada penyalahgunaan nafza, kecelakaan kerja pada sarana pelayanan kesehatan, misalnya tertusuk jarum yang tercemar, transfusi darah, donor organ, tindakan medis invasif, serta perinatal dan pemberian ASI dari ibu ke anak. 2. Permasalahan atau diagnosis. Permasalahan atau diagnosis keperawatan paliatif yang muncul. Keletihan, karena pada pasien ODHA terdapat komplikasi berupa anemia sebagai akibat penurunan sel darah merah, peningkatan sel destrukis darah, dan produksi sel darah merah yang tidak efektif yang disebabkan virus HIV. Ini menyebabkan penurunan suplai oksigen dan tubuh penderita, di mana dampaknya adalah tubuh penderita HIV atau AIDS ini akan mengalami kelelahan atau keletihan. Defisit nutrisi. Ini dikarenakan invasi virus HIV yang menyebar ke seluruh organ tubuh, termasuk sistem pencernaan. Sebagai dampak beruntun atau komplikasi virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh, membuat agen patologis masuk ke dalam tubuh dengan leluasa, tidak terkecuali Salmonella typhi, Clostridium atau Candida yang menginvasi mukosa saluran cerna. Hal ini mengakibatkan peristaltik usus terganggu. Selain itu juga,
Virus HIV menyerang sistem neurologi yang disebabkan kriptokokus, di mana menyebabkan meningitis yang berakhir kehilangan nafsu makan serta mual dan muntah. Ansietas sebagai akibat penurunan kekebalan tubuh dan beberapa komplikasi yang menyerang. Pasien yang menderita HIV atau AIDS berpotensi besar mengalami kecemasan yang berlebih, di mana ini berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Terlebih dengan fakta jika penyakit ini tidak bisa disembuhkan secara total, karena virus ini menginvasi seluruh organ tubuh melalui sistem pertahanan tubuh itu sendiri, sehingga sewaktu-waktu walaupun sudah diberikan terapi, virus HIV dapat muncul kembali. Isolasi sosial. Penderita HIV atau AIDS tentu saja sangat berpotensi mengalami masalah berupa isolasi sosial, karena stigma masyarakat terhadap penyakit ini cenderung mengarah pada gaya hidup yang sangat tidak sehat, di mana ini akan membuat penderita HIV atau AIDS merasa malu dan mengurung dirinya sebagai akibat penyakit yang dideritanya. Bukan hanya itu saja, masalah ini didukung dengan fakta bahwa penyakit ini sangat menular, membuat penderita dijauhi oleh masyarakat, tidak terkecuali keluarganya sendiri. Distress spiritual. Penderita HIV atau AIDS dapat mengalami masalah ini sebagai akibat isolasi diri dan ketidakberdayaan akan hidupnya, yang disertai rasa marah pada Sang Pencipta, di mana membuatnya merasa tidak percaya akan Tuhan. Ditambah dengan jika kondisi penderita sudah menjelang ajalnya, sebagai akibat penyakitnya yang tidak kunjung sembuh, sangat berpotensi membuat penderita HIV atau AIDS mengalami gangguan spiritual dalam dirinya. 3. Tindakan terapeutik pada masalah keperawatan paliatif. Edukasi aktivitas terapeutik. 1. Menyediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat. 2. Menjadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. 3. Memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya. Manajemen nutrisi terapeutik. 1. Melakukan oral hygiene sebelum pasien makan jika perlu. 2. Memfasilitasi menentukan pedoman diet atau misal piramida makanan. 3. Menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. 4. Memberikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. 5. Memberikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. 6. Memberikan suplemen makanan jika perlu. 7. Menghentikan pemberian makanan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Reduksi ansietas terapeutik. 1. Menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. 2. Menemani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Ketiga, memahami situasi yang membuat ansietas. 4. Mendengarkan dengan penuh perhatian. 5. Menggunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. 6. Menempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan. 7. Memotivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. 8. Mendiskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang. Promosi sosialisasi terapeutik. Di sini yang pertama ada memotivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan, memotivasi kesabaran dalam mengembangkan suatu hubungan, memotivasi berpartisipasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok, memotivasi berinteraksi di luar lingkungan, misalnya jalan-jalan atau ke toko buku, mendiskusikan kekuatan dan keterbatasan dalam komunikasi dengan orang lain, mendiskusikan perencanaan kegiatan di masa depan, memberikan umpan balik positif dalam perawatan diri, memberikan umpan balik positif pada setiap peningkatan kemampuan. Dukungan spiritual, terapeutik. Di sini ada yang pertama, memberikan kesempatan mengekspresikan perasaan tentang penyakit dan kematian, memberikan kesempatan mengekspresikan dan meredakan marah secara cepat, meyakinkan bahwa perawat bersedia mendukung selama masa ketidakberdayaan, menyediakan privasi dan waktu tenang untuk aktivitas spiritual, mendiskusikan keyakinan tentang makna dan tujuan hidup jika perlu, memfasilitasi melakukan kegiatan ibadah. Laporan kasus keperawatan paliatif pada pasien HIV/AIDS.
Identitas pasien di sini terdiri dari nama Nyonya S, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PSK, umur 40 tahun, alamat Tambas, RT 2 RW 7, status perkawinan cerai atau meninggal, diagnosa medis HIV/AIDS. Riwayat kesehatan. 1. Kesehatan pasien. Terdiri dari keluhan utama. Pasien mengatakan badannya terasa tidak ada energi walaupun telah tidur cukup dan merasa lemas. Pasien merasa cemas, takut bertemu orang lain dan kesulitan beribadah. 2. Riwayat kesehatan sekarang. Yang pertama, alasan masuk rumah sakit. Pasien mengatakan masuk rumah sakit karena merasakan lemas dan letih karena susah menelan makanan dan diare. Pasien mengatakan merasa cemas dan gelisah terhadap kondisinya saat ini dan merasa takut orang-orang di sekitarnya menghindar karena penyakit yang ia alami, dan pasien mengatakan kesulitan melakukan ibadah, merasa hidupnya tidak akan lama lagi karena penyakit yang sudah 6 bulan ia alami. Kemudian riwayat kesehatan pasien. Pasien mengatakan sudah 6 bulan mengalami penyakit yang ia derita. Sebelumnya ia tidak mengalami penyakit lainnya. Pada saat pengkajian, pasien tampak cemas, takut bertemu dan berinteraksi dengan orang lain, tampak lelah, lesu, gelisah. Riwayat kesehatan keluarga. Pasien mengatakan tidak ada yang menderita penyakit HIV/AIDS. Tanda-tanda vital. Yang pertama, tekanan darah 100/50 mmHg. 2. Nadi 120 kali per menit. 3. Respirasi 28 kali per menit. 4. Suhu tubuh 38 derajat Celcius. Kemudian pemeriksaan fisik. Yang pertama, kesehatan kosmetis. 2. Membran mukosa kering. 3. Lidah ada bercak-bercak putih. 4. Konjungtiva animis. 5. Berat badan 60 kg sebelum sakit dan 40 kg setelah sakit. 6. BAB 5 kali sehari. Analisa data. Yang pertama, terdiri dari data. Data subjektif pasien. Pasien mengatakan badannya terasa tidak ada energi walaupun telah tidur cukup. Kemudian, data objektif. Tampak lelah, lesu. TTV-nya yang pertama, tekanan darah 100/50 mmHg, nadi 120 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, suhu badan 38 derajat Celcius. Kemudian penyebabnya, kondisi fisiologis atau penyakit kronis atau terminal. Dan masalahnya yaitu keletihan. Yang kedua, data subjektif. Pasien mengatakan masuk rumah sakit karena merasakan lemas dan letih karena kesulitan menelan makanan dan diare. Data objektif, keadaan umum. Pasien tampak lemah, kurus, dan pucat, kesadaran kosmetis. Dengan TTV, tekanan darah 100/50 mmHg, nadi 120 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Berat badan 60 kg sebelum sakit dan 40 kg setelah sakit. Penyebabnya ketidakmampuan menelan makanan, dan masalahnya yaitu defisit nutrisi. Data subjektif. Pasien mengatakan merasa cemas terhadap kondisinya saat ini. Data objektif. Pasien tampak cemas dan gelisah. Tanda-tanda vital. Tekanan darah 100/50 mm air raksa. Nadi 120 kali per menit, napas 28 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius. Untuk penyebabnya krisis situasional dan masalahnya di ansietas. Data subjektif. Pasien merasa takut orang-orang di sekitarnya menghindar karena penyakit yang ia alami. Data objektif. Pasien tampak takut bertemu dan berinteraksi dengan orang lain. Untuk penyebabnya, ketidakadekuat sumber daya personal, ketakutan terhadap penyebaran penyakit. Untuk masalahnya, isolasi sosial. Data subjektif. Pasien mengatakan kesulitan melakukan ibadah, merasa hidupnya tidak akan lama lagi karena penyakit yang sudah 6 bulan ia alami. Untuk data objektifnya tidak ada. Untuk penyebabnya menjelang ajal dan penyakit kronis. Untuk masalahnya distress spiritual. Adapun diagnosa keperawatan, yang pertama keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis, penyakit kronis atau terminal ditandai dengan lelah lesu. Untuk kodenya D
0057. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, ditandai dengan berat badan menurun. Untuk kodenya D0019. Ketiga, ansietas berhubungan dengan krisis situasional, ditandai dengan tampak cemas dan gelisah. Untuk kodenya D0080. Yang keempat, isolasi sosial berhubungan dengan ketidakadekuat sumber daya personal, ketakutan terhadap penyebaran penyakit, ditandai dengan tidak berminat berinteraksi dengan orang lain. Kodenya D0121. Yang kelima, distress spiritual berhubungan dengan menjelang ajal dan penyakit kronis, ditandai dengan tidak mampu beribadah. Untuk kodenya D0082. Intervensi. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, keletihan. Tujuan dan kriteria hasil tingkat keletihan setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam. Masalah keletihan dapat teratasi. Kriteria hasil yang pertama, verbalisasi kepulihan energi meningkat 5. Yang kedua, tenaga meningkat 5. Yang ketiga, kemampuan melakukan aktivitas rutin meningkat 5. Intervensi. Edukasi aktivitas fisik, observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan dan menerima informasi. Terapeutik. Sediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat. Jadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya. Rasional. Yang pertama, mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan dan menerima informasi. Yang kedua, menyediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat. Yang ketiga, menjadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya. Yang kelima, menjelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Yang keenam, menganjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok, aktivitas bermain atau aktivitas lainnya. Yang ketujuh, menganjurkan menyusun jadwal aktivitas dan istirahat. Dan yang terakhir, mengerjakan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat. Tujuan dan kriteria hasil. Verbalisasi lelah menurun 6, lesu menurun 6. Intervensi. Jelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok, aktivitas bermain atau aktivitas lainnya. Anjurkan menyusun jadwal, aktivitas dan istirahat. Ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat. Ajarkan cara mengidentifikasi target dan jenis aktivitas sesuai kemampuan. Rasional, mengajarkan cara mengidentifikasi target dan jenis aktivitas sesuai kemampuan. Diagnosa yang kedua, defisit nutrisi. Status nutrisi setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam. Masalah defisit nutrisi teratasi. Kriteria hasil, porsi makan yang dihabiskan meningkat 5. Kekuatan otot menelan meningkat 5. Verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat 5. Manajemen nutrisi, observasi, identifikasi status nutrisi. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan. Identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor berat badan, monitor asupan makan. Terapeutik, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Edukasi, anjurkan duduk jika mampu. Rasional, yang pertama mengidentifikasi status nutrisi. Mengidentifikasi alergi dan intoleransi makanan. Mengidentifikasi makanan yang disukai. Mengidentifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, memonitor berat badan, memonitor asupan makan, melakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, memberikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, menganjurkan duduk jika mampu,
mengolaborasikan dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Tujuan dan kriteria hasil: sariawan menurun 5, diare menurun 5, berat badan membaik 5, IMT membaik 5. Intervensi: kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Masa keperawatan ansietas, tujuan dan kriteria hasil. Tingkat ansietas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, masalah ansietas teratasi. Kriteria hasil yang pertama, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun. Kedua, perilaku gelisah menurun. Ketiga, frekuensi pernapasan menurun. Keempat, frekuensi nadi menurun. Kemudian intervensinya, reduksi ansietas, observasi. Yang pertama, identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Yang kedua, identifikasi mengambil keputusan. Yang ketiga, monitor tanda-tanda ansietas. Terapeutik yang pertama, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Yang kedua, pahami situasi yang membuat ansietas dengan dengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian edukasi. Yang pertama, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Kemudian rasional, yang pertama, mengidentifikasi saat tingkat ansietas berubah. Yang kedua, mengidentifikasi mengambil keputusan. Ketiga, memonitor tanda-tanda ansietas. 4. Menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. 5. Memahami situasi yang membuat ansietas dan dengarkan dengan penuh perhatian. 6. Menginformasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. 7. Menganjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. 8. Melatih teknik relaksasi. 9. Melaborasikan pemberian obat anti-ansietas jika perlu. 4. Diagnosa keperawatan isolasi sosial. Tujuan dan kriteria hasil, keterlibatan sosial. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, masalah isolasi sosial teratasi. Kriteria hasil yang pertama, minat interaksi meningkat, kemudian verbalisasi isolasi menurun, selanjutnya verbalisasi perasaan berbeda dengan orang lain menurun. Kemudian diintervensinya, promosi sosialisasi, yang pertama observasi, identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain, kemudian terapeutik, motivasi berinteraksi di luar lingkungan, lalu edukasi, anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Rasional, yang pertama, mengidentifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain, yang kedua, memotivasi berinteraksi di luar lingkungan, yang ketiga, menganjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. 5. Diagnosa keperawatan distres spiritual. Tujuan dan kriteria hasil, status spiritual. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, masalah distres spiritual teratasi. Kriteria hasil yang pertama, verbalisasi makna dan tujuan hidup meningkat. Yang kedua, kemampuan beribadah membaik. Kemudian intervensinya, dukungan spiritual. Yang pertama, observasi, identifikasi pandangan tentang hubungan antara spiritual dan kesehatan. Selanjutnya, identifikasi ketaatan dalam beragama. Kedua, terapeutik, berikan kesempatan mengekspresikan perasaan tentang penyakit dan kematian. Kemudian, fasilitasi melakukan kegiatan ibadah. Yang ketiga, edukasi, anjurkan berinteraksi dengan keluarga, teman, atau orang lain. Selanjutnya, kolaborasi, atur kunjungan dengan rohaniawan. Lalu rasionalnya yang pertama, mengidentifikasi pandangan tentang hubungan antara spiritual dan kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi ketaatan dalam beragama. Yang ketiga, memberikan kesempatan mengekspresikan perasaan tentang penyakit dan kematian. 4. Memfasilitasi melakukan kegiatan ibadah. 5. Menganjurkan berinteraksi dengan keluarga, teman, atau orang lain. Yang terakhir, mengatur kunjungan dengan rohaniawan. Implementasi dan evaluasi. Diagnosa keperawatan yaitu keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis atau penyakit kronis atau terminal ditandai dengan lelah lesu. Hari Senin 23 Oktober 2023. Untuk evaluasinya,
S. Bagian tubuh tampak lelah dan lesu. O. Tampak pucat, lemah, letih. Verbalisasi kepulihan energi meningkat, tenaga meningkat, kemampuan melakukan aktivitas rutin meningkat, verbalisasi lelah menurun, lesu menurun. A. Masalah keletihan belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi. Untuk implementasi dan evaluasi yang kedua, yang dilakukan pada hari Selasa 24 Oktober 2023, yang implementasinya berdasarkan intervensi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini didapatkan evaluasi untuk SOAP-nya. Untuk bagian S, pasien tampak lemas dan letih karena kesulitan menelan makanan dan diare. Untuk O, didapatkan porsi makanan yang dihabiskan meningkat. Untuk kekuatan otak menelan meningkat. Untuk verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat. Untuk sariawan menurun, diare menurun, dan berat badan membaik serta indeks massa tubuh membaik. Untuk A, masalah defisit nutrisi belum teratasi sehingga ini dilakukan secara berkelanjutan hingga masalah sebelumnya yaitu berhasil. Maksudnya masalah defisit nutrisi di bagian ini berhasil. Untuk tindakan selanjutnya yaitu lanjutkan intervensi. Untuk intervensi di mana diterapkan pada implementasi pada diagnosa ansietas yang dilakukan pada hari Rabu 25 Oktober 2023, didapatkan evaluasi dengan S. Pasien tampak cemas. Untuk O, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, frekuensi pernafasan menurun, frekuensi nadi menurun. Untuk A, masalah ansietas belum teratasi sehingga didapatkan P. Lanjutkan intervensi hingga berhasil. Untuk implementasi diagnosa isolasi sosial yang berdasarkan intervensi keperawatan yang sudah dijelaskan tadi, yang dilakukan pada hari Kamis 26 Oktober 2023, didapatkan evaluasi dengan S. Pasien tampak takut karena penyakit yang dialami. Untuk O, atau objektifnya, minat interaksi meningkat, verbalisasi isolasi menurun, verbalisasi perasaan berbeda dengan orang lain menurun, sehingga didapatkan untuk A, masalah isolasi sosial belum teratasi. Dan berakhir pada untuk tindakan selanjutnya yaitu lanjutkan intervensi hingga berhasil. Pada diagnosa distress spiritual, untuk penerapan implementasinya yang berdasarkan intervensi keperawatan yang sudah dijelaskan tadi, dilakukan pada hari Jumat 27 Oktober 2023, sehingga untuk hasil akhirnya didapatkan evaluasi SOAP. Pada bagian S, ditemukan pasien kesulitan melakukan ibadah dan merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Untuk objektif, verbalisasi makna dan tujuan hidup meningkat dan kemampuan beribadah membaik, sehingga didapatkan masalah distress spiritual belum teratasi yang berakhir pada lanjutkan intervensi untuk yang berdasarkan implementasi yang sudah dilakukan.